A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat tahajud di mana saja berada, kembali pada malam hari ini kita membuka sebuah video untuk mereview dari pernyataan website Isa dan Islam, di mana seperti yang kita ketahui bahwa website Isa dan Islam adalah website orang-orang kafir yang selalu saja menjadikan umat Islam sebagai sasaran pendangkalan akidah. Jadi kita sebagai umat Islam tentu saja harus berjaga-jaga. Di samping itu kita tentu saja harus mempunyai pengetahuan tentang Islam yang memadai untuk melampaui, untuk menghadapi mereka agar jangan sampai kita tergelincir ke dalam kemusyrikan. Ya, kita langsung saja pemirsa, ada sebuah video yang diberi judul di sini yaitu Pria Muslim Percaya pada Isa Al-Masih. Pemirsa ya. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa kita sebagai seorang muslim tentu saja batal keimanan kita sebagai seorang muslim jika kita tidak percaya kepada Isa Al-Masih. Tentu saja sebagai seorang muslim dituntut sesuai dengan Al-Quran untuk percaya bahwa Yesus atau Isa Al-Masih adalah Mesias sesuai dengan petunjuk di dalam Al-Quran surat ketiga surat Al-Imran ayat ke-45. Kita juga percaya kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang ajaib tanpa percampuran benih seorang laki-laki, yang tentu saja dalam hal ini kita ketahui bersama bahwa putra Maryam ini dilahirkan dalam keadaan suci ya, dan juga ibunya dalam keadaan suci pula. Kemudian kita juga ketahui bersama bahwa Nabi Isa alaihissalam dengan segala mujizat-mujizatnya itu mampu menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta, orang yang berpenyakit kulit, orang kusta dan segala macamnya. Tentu saja itu semua dengan izin Allah ya pemirsa. Jadi gitu, batal keimanan kita sebagai seorang muslim jika kita tidak percaya kepada Yesus sebagai apa yang sudah kita sebutkan pada 3 poin di atas tadi itu. Tetapi website Isa dan Islam ini ingin menggiring opini, menciptakan sebuah opini yang menyesatkan, bahwa dia ingin mendorong kita agar kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, lalu percaya bahwa Yesus itu membersihkan dan menyucikan dosa asal, yang menjadikan kematian Yesus itu untuk menebus dosanya. Ya, kemudian kita sebagai umat Islam juga didorong dan digiring agar kita itu percaya dengan kematian Yesus di tiang salib. Padahal 3 poin ini adalah hal yang sangat ditantang oleh Al-Quran, ditentang oleh Al-Quran. Bahkan tidak ada seorang pun umat Kristen yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus itu mampu membuktikan 3 hal yang bertentangan ini, yaitu penyaliban Yesus, dosa asal, dan ketuhanan Yesus. Inilah yang disangkal oleh Al-Quran. Jadi kita tidak boleh, justru haram hukumnya jika kita percaya bahwa Yesus itu mati di tiang salib, Yesus adalah Tuhan, dan juga konsep dosa asal, karena inilah yang ditentang oleh Al-Quran. Ya pemirsa, jadi kita langsung saja kita melihat video pada tayangan berikut ini ya. Langsung kita review satu persatu apa yang menjadi poin yang ingin disampaikannya pemirsa, karena ini sangat berbahaya sekali website Isa dan Islam ini ya. Kita buka saja tayangannya pemirsa. طول عمري فكرت انه بإيماني بالمسيح انا باش نرفض عائلتي بلادي وثقافتي. Arab itu identik dengan طول Islam. عمري انا امنت انه المسيحيين يعبدوا في 3 آلهة. Mereka sangat انا طول عمري امنت انه المسيح عمره ما مات على الصليب. Tengok saya. Sudah kita sebutkan, sudah saya sampaikan tadi bahwa memang website Isa dan Islam ini ingin menggiring kita kepada kekafiran, ingin agar kita itu keluar dari Islam. Dengan apa? Dengan percaya bahwa Isa alaihissalam itu mati di tiang salib. Ya kenapa? Karena memang mereka itu pengecut, penakut. Kenapa? Mereka tuh sangat senang jika mereka itu dosanya ditebus. Ya, siapa lagi yang menciptakan doktrin sesat ini tidak lain dan tidak bukan adalah si Paulus itu.
Kita bisa lihat di dalam kitab Roma dan juga di banyak tulisan-tulisan Paulus ya. Jadi inilah yang hendak dikoreksi oleh Al-Quran, bahwa Isa alaihissalam itu tidak mati di tiang salib. Adapun doktrin tentang kematian Yesus di tiang salib untuk menebus dosa mereka, Allah sendiri melarang. Artinya Allah sendiri itu menantang mereka untuk menunjukkan kebenaran mereka itu. Kita juga seharusnya jika kita berpegang kepada ayat-ayat suci Al-Quran, seharusnya kita juga itu bisa mengamalkan ayat ini. Kita bisa membaca di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-111. Jadi ingat ya pemirsa, ini ayat sangat pamungkas sekali. Surat kedua ayat ke-111 yaitu surat Al-Baqarah. Ya, di sana dikatakan begini pemirsa. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana huda nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Dan orang-orang Kristen itu berkata, tidak akan masuk surga melainkan hanya pengikut Kristen saja. Ya, itu artinya pemirsa. Ya, itu artinya. Al-Qur'an itu mengatakan seperti itu. Ya, tidak akan masuk surga. Mereka berkata seperti itu. Tidak akan masuk surga melainkan hanya pengikut Kristen saja. Ya, artinya dengan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, lalu Yesus mati di tiang salib untuk menebus dosa. Ya, itulah konsep keimanan dan konsep keselamatan yang mereka pegang. Allah sendiri menegaskan hal itu, ya, bahwa itu adalah angan-angan kosong mereka. Tilka amanihum, itu adalah angan-angan kosong mereka saja. Itu adalah angan-angan kosong mereka orang-orang kafir itu. Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Kita juga tentu punya hak untuk meminta kepada mereka, tunjukkanlah bukti jika kalian itu adalah orang-orang yang benar. Tunjukkanlah jika kalian itu memang masuk surga dengan menunjukkan bukti-bukti. Jika kalian sanggup menunjukkan bukti-bukti jika kalian masuk surga dengan beriman dengan konsep kematian Yesus di tiang salib, dengan konsep dosa asal itu, maka kami tentu saja umat Islam dengan senang hati juga akan masuk menjadi umat Paulus. Kenapa? Karena terbukti kebenaran Kristen. Jika kalian itu sanggup, seandainya kalian itu sanggup bisa membuktikan kebenaran klaim bahwa hanya kalian saja yang masuk surga. Tetapi selama 2000 tahun ini, setelah ajaran Isa Al-Masih itu dipelesetkan, ya, setelah ajaran tauhid dari Isa Al-Masih itu disatukan dengan konsep penyembah berhala di Romawi, lalu rusaklah ajaran Yesus yang sejati itu, maka selama 2000 tahun ini tidak ada satu orang Kristen pun yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus itu sanggup menunjukkan bukti-bukti bahwa mereka itu adalah orang-orang yang benar. Ya, itu adalah angan-angan kosong mereka saja. Tilka amanihum. Allah mengatakan seperti itu adalah angan-angan kosong mereka saja. Ya, jadi inilah contoh yang sangat luar biasa. Jadi di dalam video ini kita bisa lihat bahwa memang ketika Islam yang identik dengan Arab, tentu saja karena Islam itu lahir di tanah Arab, disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai khataman anbiya, yaitu orang Arab. Jadi orang-orang yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus ini, orang-orang kafir yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus ini selalu menggunakan simbol-simbol Islam, selalu menggunakan hal-hal yang berbau Islam untuk menarik orang Islam agar mereka itu keluar dari Islam. Termasuklah di dalam video ini. Ya, walaupun kita ketahui juga bahwa memang orang-orang Arab itu memang ya juga ada yang Kristen ya. Kita juga bisa melihat dari sejarah bagaimana ketika perkembangan dari Kristen itu ketika dari tanah Yudea, ya dari tanah Yudea, ajaran Isa Al-Masih yang sejati itu ketika mengalami pertentangan dengan kredo Arius, mereka lalu bertentangan dengan Athanasius ya, yang mengerjakan tentang doktrin bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, tentu saja dalam hal ini Kristen terbagi. Begitu pula halnya ketika kita lihat di dalam sirah Nabawi, ya, bagaimana kita lihat bahwa ada juga Kristen itu yang sedang menunggu terpenuhi nubuat akan kedatangan dari Nabi terakhir itu, dan juga Kristen yang hanya mengakui bahwa Yesus itu adalah hanya utusan Tuhan dan Allah itu satu-satunya Tuhan. Tetapi mereka ini dikalahkan oleh doktrin sesat ajaran dari si Paulus itu, menurut saya. Jadi
inilah yang sangat disayangkan. Tetapi tentu saja kebenaran itu seperti yang Allah katakan, ya, al-haqqu mir rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhan, oleh karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang yang hak, dan yang hak itu telah datang yang hak, dan yang telah hancurlah yang batil itu. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Ya. Jadi benar apa yang Al-Quran ini sampaikan, apa yang Al-Quran katakan itu benar, ya. Jadi walaupun ajaran Yesus yang sejati itu sudah tersingkir, ya, tinggal benih-benih kecilnya saja, tapi 600 tahun setelah Yesus alaihissalam itu, ya, lahirlah Nabi sebagai khataman anbiya, sebagai penutup para nabi yang membebaskan dunia dari kekafiran selama berabad-abad. Ya, inilah yang dibersihkan oleh Nabi Muhammad SAW dan mengembalikan ajaran Yesus yang sejati ini. Ya, nah, cuman di era modern ini, ya, tentu saja bisa kita lihat juga bahwa memang sisa-sisa kekafiran itu tetap masih berjalan, karena seperti yang Allah sampaikan bahwa memang itu yang namanya kekafiran, yang namanya kebatilan itu tidak akan punah sampai dunia kiamat. Tetapi memang sudah sunatullah bahwa Allah tentu saja menciptakan kebaikan, ada keburukan, ya, ada kebatilan dan ada juga yang hak. Tetapi janji dari Allah bahwa yang hak itu pasti akan mengalahkan kebatilan, ya. Tetapi inilah yang kita lihat dari video ini tadi, bahwa memang mereka itu merasa bahwa mereka itu adalah pengikut Yesus yang sejati. Pada dalam sejarah kita tentu tahu bahwa Allah itu menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam itu, yang mana Injil Yesus itu adalah kitab yang juga orang Islam imani, bukan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, bukan itu. Nah, jadi inilah kita sebagai umat Islam itu wajib beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu, tapi bukan beriman kepada 4 Injil produk penyembah berhala dari Romawi. Nah, inilah video, ya, pemirsa, ya. Di dalam video ini kita bisa lihat bahwa memang mereka itu menggunakan berbagai macam cara, termasuk video-video untuk membodohi orang-orang muslim yang awam ini tadi, ya, dengan agar mereka itu percaya pada kematian Yesus di tiang salib itu untuk menebus dosa. Ya, kita lihat langsung, ya, pemirsa. Kita sambung lagi videonya. أنا فكرت إنه يكفي إنك أنت تكون مسيحي لكن مش لازم. Dia mengatakan begini, pemirsa. Dia percaya bahwa Kristen tidak bisa memerlukan ketaatan, ya. Katanya Kristen itu tidak memerlukan ketaatan. Padahal kita bisa lihat di dalam Alkitab yang mereka imani, ya, iman tanpa perbuatan itu adalah bohong, ya, pemirsa. Ibrani pasal 7 ayat 3. Iman tanpa perbuatan itu adalah bohong, ya, pemirsa. Ya. Itu. Jadi inilah yang memang sangat miris sekali gitu. Katanya dia hanya percaya bahwa Kristen tidak memerlukan ketaatan, tapi itu tidak alkitabiah. Yang alkitabiah itu justru bahwa iman tanpa perbuatan, iman tanpa ketaatan adalah iman yang buta, alias iman yang mati, ya, pemirsa. Kita lanjut, pemirsa. أنا كشخص طول عمري فكرت إنه بما أني أنا تخلقت مسلم. Nah, ini dia mengatakan bahwa dia terlahir sebagai seorang Muslim. Nah, jadi ini penggiringan opini ini yang hendak dia ciptakan agar orang Islam itu penasaran kira-kira seperti apa cerita yang hendak dia tampilkan, apa cerita yang hendak dia sampaikan agar umat Islam itu terpedaya. Oh, seakan-akan Kristen inilah yang benar, ya. Kita lihat. فكرت إنه أيضا إنه الإسلام هو الطريق الوحيد وما عنديش حتى خيار آخر في الدنيا. Nah, ini dia. Jelas bahwa memang Islam adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Seperti apa yang Yesus katakan di dalam Injil Yohanes pasal ke-14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ini sebenarnya adalah nubuat dari kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tidak membahas itu hari ini, ya, pemirsa. Kita lanjut saja, pemirsa, ya.
أنا فكرت إنه الكنيسة بنية. Gereja adalah sebuah gedung. أنا فكرت إنه وقت اللي يكفي إنه نمشي Percaya لمكة Mekah dapat menghapus هذا يبش يخليني مغفور من كل الخطايا والذنوب متاعي. أنا طول عمري فكرت إنه رسالة المسيح هي لليهود. Ya, ini jelas. Dia juga percaya bahwa pesan Yesus hanya untuk orang Yahudi dan bukan untuk seluruh dunia. Ya, itu memang benar. Al-Quran sendiri mengatakan di dalam surat ketiga ayat ke-49, wa rasulan ila bani Israel. Dan Yesus itu atau Isa alaihissalam itu adalah rasul kepada Bani Israel. Dan juga di dalam pesan Yesus sendiri, dia mengajak hanya kepada Bani Israel saja. Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah rasul utusan Tuhan kepadamu. Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan memberikan kabar gembira akan datang sudahku rasul, yaitu Muhammad. Ya, jadi ini jelas bahwa Yesus juga, Al-Quran sendiri mengatakan Yesus adalah rasul untuk Bani Israel. Bahkan bukan hanya Al-Quran, kita bisa lihat di dalam Alkitab sendiri Yesus juga mengatakan seperti itu. Kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat ke-7 sampai dengan ayat 17 sampai dengan seterusnya. Di sana dikatakan, janganlah kamu sangkakan bahwa aku datang ini untuk merubah hukum Taurat. Ya, tidak, dia datang bukan untuk merubah hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya, ya pemirsa. Itu Yesus mengatakan seperti itu. Bahkan ketika Yesus mengutus murid-murid mereka, disesuai dengan apa yang kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 10 sampai dengan 11, ayat 10 ya. Matius pasal 10 ayat 5 sampai 6, Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada segala domba yang hilang dari umat Israel. Yesus juga berkata di dalam Injil yang sama, Matius pasal 15 ayat 24, sesungguhnya aku ini adalah domba, tidaklah aku diutus melainkan kepada segala domba yang hilang dari Bani Israel. Ya, jadi jelas bahwa Yesus sendiri adalah rasul utusan hanya kepada Bani Israel saja. Tidak pernah Yesus itu diutus sampai kepada orang-orang di Indonesia. Ya, tidak pernah Yesus itu diutus hanya kepada segala domba yang dari umat-umat lain, ya, tetapi hanya kepada Bani Israel saja. Ya, tetapi kenapa faktanya sampai tersebar ke seluruh dunia? Itu tidak lain dan tidak bukan melainkan ada campur tangan Paulus di situ. Karena menurut pengakuan Paulus sendiri dia adalah rasul kepada umat non-Yahudi. Ya, padahal Yesus sendiri kita lihat Yesus hanya diutus hanya kepada Bani Israel saja. Jadi bukan hanya Al-Quran yang mengatakan bahwa Yesus hanyalah untuk Bani Israel, tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus adalah untuk Bani Israel. Ya, jadi jelas ya pemirsa ya. Jadi ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu diutus pada luar Bani Israel itu adalah suatu kebohongan yang besar. Itu kebohongan yang nyata karena pendapat itu tentu saja tidak alkitabiah. Kita lanjut pemirsa ya. ومش للبقية العالم الكل. Kita lihat طول عمري مفكر إنه ما عنديش ضمان للخلاص. Nah ini, dia mengatakan bahwa dia tidak punya jaminan keselamatan. Di dalam Islam itu katanya tidak punya jaminan keselamatan. Padahal berserakan sekali ayat di dalam Al-Quran ya yang mengatakan tentang konsep keselamatan. Kita bisa lihat di dalam surat kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Di sana dikatakan ya wabasyiran, di sana dikatakan dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik, yaitu bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Wabasyiril ladzina, kita lihat teman saya juga lupa ayatnya di sini. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ayat ke-25 ya teman saya, di sana dikatakan, saya lupa nih ayatnya. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar
kullama ruziqu minna min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa tubi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahhara. Ya, lebih kurang seperti itu ya pemirsa ya. Saya tidak bisa tampilkan. Jadi itu konsep keselamatan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan bahwa kepada mereka akan mendapatkan jannah, ya, akan mendapatkan jannah, dan mereka tentu akan mengatakan bahwa inilah yang pernah kami dapatkan dulu semasa di dunia. Kemudian banyak lagi di dalam referensi yang lain bahwa tentang konsep keselamatan di dalam Islam itu kita bisa lihat di dalam surat ketiga, surat Al-Imran ayat ke-14 dan seterusnya. Di sana dikatakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbikum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bisalah pemirsa baca ya, saya bacakan kutipan apa yang saya ingat aja berdasarkan ayat Al-Quran. Nanti silakan pemirsa buka di rumah, yaitu surat kedua Al-Baqarah ayat 25 dan juga surat yang lain, surat ketiga Al-Imran ayat ke-14 sampai dengan seterusnya. Jelas sekali bahwa konsep di dalam Al-Quran itu sangat jelas konsep keselamatannya. Ya, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, apa kata Allah, maukah aku berikan kepada kalian itu kabar gembira apa yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya itu, yaitu barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka dia akan memperoleh keselamatan, ya, yaitu jannah yang seluas langit dan bumi, ya. Dan juga di dalam surat Al-Imran surat ketiga ayat ke-133 wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada jannah, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas ya pemirsa, banyak lagi ayat-ayat di dalam Al-Quran itu. Jadi tentang konsep keselamatan itu sangat jelas. Jadi saya sendiri heran gitu, mengapa dia bisa mengatakan tidak ada konsep keselamatan di dalam Al-Quran. Bahkan yang tidak jelas itu adalah sebenarnya Alkitab itu, ya pemirsa. Ya, Paulus hanya melakukan bahwa konsep keselamatan itu hanya dengan kematian Yesus di tiang salib, seperti apa yang Paulus katakan di dalam Roma pasal ke-10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini adalah konsep Paulus yang menciptakan konsep ini. Padahal kita bisa lihat di dalam Ibrani pasal 7 ayat 3 tadi, perbuatan iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Bahkan kita bisa lihat lagi di dalam Injil yang lain, apa kata Yesus sendiri tentang pentingnya perbuatan ini, pentingnya perbuatan daripada iman. Ya, Yesus sendiri menjelaskan betapa pentingnya perbuatan itu. Ya, ini pemirsa. Jadi perbuatan iman tanpa perbuatan itu adalah mati ya pemirsa. Kita lihat lagi videonya ini pemirsa, apa yang dia sampaikan. أنا ديما أفكر وأمنت إنه أنا لازم نعيش بطريقة معينة حتى إنه نولي مقبول عند ربي. أنا ديما نفكر ونآمن إنه رحمة الله باش تكون موجودة في حياتي نهار اللي أعمالي الحسنة تكون أكثر من سيئاتي. Ini video-video ini adalah sasarannya adalah umat Islam, umat Muslim. Sasaran dari video ini bukanlah umat Kristen, tetapi umat Islam. أنا آمنت طول عمري إنه قيمة المرأة في الدنيا هذه ديما أقل من الرجل. أنا طول عمري نفكر إنه الله يمتحن فيا. طول عمري فكرت إنه الله ما هوش قريب مني. Sasaran ini adalah umat Islam. أنا يظهر لي الإنجيل محرف. أنا طول عمري كنت مفكر في هذه الأمور، لكن الآن أنا منش هكاكا. Jelas ini adalah sasarannya adalah
umat Islam ya pemirsa video. Jadi ini adalah memang video yang memang sasaran utamanya adalah umat Islam agar mereka itu keluar dari Islam. Inilah sayangnya kita, betapa pentingnya kita mempelajari Al-Quran, betapa pentingnya kita selalu membaca Al-Quran. Cuman sayangnya umat Islam itu khususnya di Indonesia ini ya, itu hanya membaca Al-Quran, hanya puas membaca Al-Quran tanpa melihat isinya. Padahal betapa banyak ilmu yang bisa kita gali di dalam Al-Quran. Dan jika kita sudah bisa menggali apa yang ada di dalam Al-Quran, ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, maka tentu saja orang kafir itu tidak akan bisa untuk menjadikan kita itu keluar dari Islam. Ya, justru kitalah yang bisa melawan mereka, menangkis serangan mereka itu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Al-Quran. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita umat Islam, khususnya di Indonesia ini, agar kita itu kembali ke dalam Al-Quran. Marilah kita masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Ya, orang-orang banyak mengakui bahwa mereka sudah masuk ke dalam Islam secara kafah, tetapi pada kenyataannya masih banyak hal-hal yang jauh di luar dari kekafahan itu. Hanya sebatas semboyan, hanya sebatas slogan. Mereka cukup puas hanya dengan ibadah yang bersifat ritual saja. Tapi hubungan dari itu ya tentu saja hal-hal yang menjadi patokan kita, hal-hal yang menjadi tuntutan dari Al-Quran agar kita sebagai umat Islam itu mempunyai kewajiban untuk berdakwah, inilah yang ditinggalkan oleh umat Islam. Jadi mudah-mudahan di dalam video ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita selalu waspada dalam membentengi umat Muslim, membentengi saudara-saudara Muslim kita dari bahaya pendangkalan akidah. Mungkin itu saja pemirsa kesempatan pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih atas segala perhatian, dan kita akan kembali pada esok hari untuk melihat isu-isu apa lagi yang kira-kira muncul dalam berusaha untuk membentengi saudara-saudara kita dari gangguan kaum kafir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.